Malam itu, suasana di Parangtritis agak berbeda dari biasanya. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Udaranya dingin dan langit mulai mendung. Walau sebelumnya, siang terasa terik. Tapi, rombongan anak muda dari Jakarta itu seolah nggak peduli. Mereka baru sampai sekitar jam 5 sore. Langsung gelar tenda dan peralatan camping di bibir pantai. Gak terlalu jauh dari pos penjaga tapi cukup masuk ke area yang katanya sering dianggap angker. Jumlah mereka ada 13 orang 9 cowok. 4 cewek semua kelihatan heboh dan semangat. Kayak anak-anak kuliah yang baru libur panjang. Dan memang itu kenyataannya. Mereka ini teman satu kampus, jurusan yang sama, dan lagi merayakan kelulusan. Rian, salah satu cowok paling cerewet dan paling suka bercanda di kelompok itu. Dari awal udah nyeletuk yang aneh-aneh. Dia bilang ke temen-temennya sambil ketawa, denger-denger sih, kalau pakai baju hijau di sini bisa diculik sama Ratu Laut. Bener gak sih? Nada bicaranya jeles-jeles ngeledek. Dan semua temennya langsung ketawa ngakak. Wah, jangan-jangan kamu yang dicium sama Ratu Laut, Ri? Celetuk si Iqbal, teman sekamarnya di tenda. Lala, satu-satunya cewek yang paling berani dan terkenal nyeleneh. Justru dengan bangga pamer baju yang dia pakai, dress hijau, terang dengan motif bunga-bunga. Castle, aku sengaja pakai ini loh, katanya sambil muter-muter di depan tenda mereka. Biar sekalian ketemu Ratu Pantai Selatan. Pengen selfie bareng, katanya sambil cekikikan. Teman-temannya ngakak lagi, bahkan ada yang teriak, Antara, jangan lupa tag kita ya kalau ketemu. Meski langit makin gelap dan awan menggantung berat, mereka semua tetap sibuk nyiapin logistik buat malam itu. Ada yang bakar jagung, ada yang masak mie instan, ada yang gelar tikar, dan pasang speaker buat dengerin lagu-lagu galau sambil lihat ombak. Satu persatu, tenda mulai berdiri, dan suara tawa mereka menggema di sepanjang pantai yang sudah mulai sepi. Orang-orang lokal yang tadinya ada di sekitar situ udah pada pulang sejak matahari terbenam. Tapi rombongan ini gak ngeh, atau mungkin gak peduli. Bagi mereka, malam ini malam bebas. Gak ada kuliah, gak ada dosen killer, cuma ada bintang, ombak, dan teman-teman yang seru. Sekitar jam 9 malam, mereka mulai rekam video buat konten. Ada yang bikin TikTok, ada yang bikin story Instagram. Beberapa dari mereka bahkan pakai tagar kayak challenge Nyi Roro Kidul atau pakai hijau di pantai selatan. Rian dan Lala termasuk yang paling semangat. Di satu video, Lala berdiri dekat air sambil bilang, "Hai Ratu Laut, saya udah dateng nih. Ayo jemput saya kalau berani." Lalu tertawa lebar sambil mainin rambut panjangnya yang diwarnain omber hijau. Yang mereka nggak sadar, dari kayohan, tepatnya dari arah batu karang besar yang menghadap langsung ke laut, ada sosok tinggi berdiri diam. Perempuan, rambutnya panjang menjuntai, gaunnya berkibar tertiup angin malam. Matanya kosong menatap lurus ke arah rombongan yang masih tertawa-tawa. Tapi, gak ada satupun dari mereka yang melihat. Mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Waktu berlalu cepat. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Angin mulai terasa makin dingin, menusuk tulang. Daun-daun kelapa bergesekan kencang, dan suara ombak tiba-tiba terdengar lebih berat. Seperti ada gema di setiap deburnya. Salah satu dari mereka, si Maya, sempat bilang, perasaan ombaknya makin besar. Day, aman gak sih kita di sini? Tapi Rian langsung jawab, tenang aja, kita kan gak nginap di tengah laut. Lagian ada tenda kok. Maya kelihatan gak terlalu yakin, tapi dia diam aja. Lala, yang dari tadi udah mulai ngantuk, tetap duduk di pinggir ombak sambil mainin pasir. Damai banget ya di sini, kayak tenang, tapi serem juga sih. Tiba-tiba, dari arah laut,
terdengar suara seperti bisikan, bukan angin, bukan ombak, tapi benar-benar seperti suara seseorang, lirih, berat, dan berulang. Sudah kuperingatkan, tapi suara itu hanya terdengar samar, kayak dilapisi angin laut yang terus bertiup. Lala berdiri pelan, matanya menatap ke tengah laut. Samar-samar dia melihat sesuatu, seperti bayangan perempuan, berdiri di atas permukaan air, gaunnya melambai, rambutnya terurai panjang, dan seperti tersenyum. "Enggak," gumam Lala. "Pelan banget. Aku cuma capek, halusinasi doang." Tapi ketika dia memalingkan wajah, dia merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di belakangnya, bayangan hitam panjang, seperti ekor gaun yang tertiup angin. Dia langsung menoleh cepat. Kosong, gak ada siapa-siapa. Dia lari kecil, balik ke tenda, mukanya pucat. Tapi begitu sampai di sana, dia langsung senum-senum sendiri. Belang cowok Rian, kayaknya aku kebanyakan ngopi deh. Tadi sempet halu." "Rian, cuma ketawa. Jangan-jangan ratu lautnya udah ngintip tuh. Kamu kan udah ngajak selfie bareng." Mereka ketawa lagi, tapi suasananya gak seceria tadi. Kayak ada yang mulai mengganjal, tapi mereka semua terlalu gengsi buat bilang takut. Menjelang tengah malam, satu persatu mulai masuk ke tenda. Tinggal beberapa orang yang masih di luar, jaga api unggun yang tinggal sisa. Rian masih ngobrol sama Iqbal dan satu temennya lagi. Lala udah masuk ke tenda cewek, tapi matanya gak bisa tidur. Ada rasa gelisah yang makin kuat. Matanya ngelirik ke arah dress hijaunya yang digantung di tali tenda. Dan entah kenapa warnanya kayak makin terang, seolah bercahaya sendiri dari luar. Terdengar suara angin seperti melenguh. Lala mencoba tidur, memejamkan mata, tapi di sela-sela tidurnya, dia seperti mendengar suara nyanyian, suara perempuan, lembut tapi sedih, seperti suara dari dasar laut. Di saat yang sama, di luar tenda, Rian sedang merekam video terakhirnya malam itu. Dia mengarahkan kamera ke pantai sambil bilang, "Oke guys, ini jam 12 malam di Parangtritis. Masih aman. Gak ada ratu laut datang. Kita menang challenge-nya." Tapi di detik terakhir video itu, sebelum kamera berhenti merekam, sekilas ada bayangan putih berjalan di belakangnya, menghilang ke arah laut. Besok paginya, video itu gak bisa diputar lagi. Tapi malam itu semuanya belum tahu kalau apa yang mereka ledek-ledekan akan berubah jadi kenyataan paling menakutkan yang gak akan pernah bisa mereka lupakan. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana di pantai Parangtritis berubah drastis. Angin yang dari tadi berhembus pelan, mendadak menjadi kencang, seperti meniup amarah yang selama ini ditahan-tahan. Api unggun yang tadi menyala terang, kini tinggal bara, dan suara ombak terdengar makin keras, menghantam pantai, seolah ingin menggerus semuanya yang ada di atasnya. Di dalam tenda, beberapa dari mereka sudah terlelap, kelelahan setelah seharian perjalanan dan bermain. Tapi ada juga yang masih terjaga, terutama Ryan yang tidak bisa tidur karena merasa suasana makin gak enak. Perasaannya gelisah, dadanya terasa berat. Padahal awalnya dia paling santai. Dia bangun dan keluar dari tenda sambil membawa senter kecil. Di luar, suasana sunyi sekali. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara obrolan seperti tadi. Yang terdengar hanya hembusan angin dan debur ombak yang seperti menggema dari arah tengah laut. Dia celingukan, lalu menyadari bahwa beberapa temannya yang tadinya duduk di dekat api unggun sudah tidak ada. Awalnya dia mengira mereka ke kamar, mandi, atau sedang cari angin di pinggir pantai. Tapi anehnya, suara langkah kaki pun tak terdengar. Rian jalan pelan, menyusuri arah tenda-tenda yang berjejer. Dia lihat tenda Iqbal kosong. Tenda Dimas juga sama, bahkan tenda Maya dan suek-suek lainnya pun lengang. Jantungnya mulai berdetak kencang. Dia celingukan lagi,
lalu berlari ke arah pinggir pantai sambil manggil, "Iqbal, Maya, hei, kalian kemana?" Tapi tak ada jawaban, hanya suara angin yang membalas, makin lama makin kencang. Lala yang juga terbangun karena merasa gelisah dan mendengar suara Rian keluar dari tendanya. Wajahnya masih setengah sadar, tapi berubah panik saat tahu teman mereka tidak ada. Rian menjelaskan dengan terbata-bata bahwa beberapa temannya sudah tidak kelihatan sejak tadi. Mereka berdua akhirnya menyusuri area sekitar api unggun. Mereka menemukan gelas plastik, sandal-sandal, dan sisa makanan berserakan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan teman-teman mereka. Lalu mereka menyadari sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Di pasir, ada jejak kaki yang mengarah ke laut. Banyak, tapi yang lebih aneh, tidak ada jejak yang kembali dari arah sana. Seolah-olah semua orang masuk ke laut dan hilang begitu saja. Mereka sempat berpikir, mungkin ini cuma prank, ya. Siapa tahu teman-teman mereka iseng mau nakutin. Tapi setelah 10 menit, 20 menit, bahkan setengah jam berlalu, tidak satu pun dari mereka muncul kembali. Rian mulai panik. Lala sudah hampir menangis. Dia mencoba menelpon salah satu temannya, tapi sinyal hilang. Semua HP gak bisa digunakan. Layar gelap, sinyal nol. Rian coba lagi sambil berjalan lebih dekat ke air. Tapi tiba-tiba suara ombak berubah. Bukan suara ombak seperti biasanya, tapi seperti suara perempuan menangis. Samar, tapi jelas terdengar oleh mereka berdua. Suaranya lirih, tapi juga penuh amarah. Seperti seseorang yang sedang meratapi sesuatu sambil menahan marah yang meledek-ledak. Lala memegang tangan Ryan. "Dengar nggak?" tanyanya dengan suara pelan. Rian hanya mengangguk pelan. Mukanya pucat. Suara itu makin lama makin jelas, terdengar seperti tangisan yang menyayat hati. Tapi tiba-tiba, suara itu berubah menjadi jeritan keras, membuat keduanya menutup telinga. Ombak mendadak datang lebih besar dari sebelumnya. Air laut yang tadi masih jauh, kini menyentuh ujung tenda mereka. Rian dan Lala mundur, tapi Lala kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke dalam air. Tangannya tergelincir dan tubuhnya sudah separuh masuk ke laut ketika ombak kedua datang lebih besar. Tapi Rian langsung lompat dan menarik Lala dengan sekuat tenaga. Mereka berdua terjatuh di pasir, basah kuyup, napas terengah-engah. Begitu mereka mulai sadar, mata Lala menatap ke pasir. Di dekat kaki mereka, di sana ada tulisan aneh, seperti digoreskan dengan jari di pasir basah, tapi jelas dan terbaca. "Aku sudah peringatkan, laut ini punyaku." Tangan Lala langsung gemetar. Dia tidak bisa bicara, matanya membesar, wajahnya pucat. Siala melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Rian masih terdiam, mencoba berpikir logis, tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia mendengar suara langkah di belakangnya. Langkah pelan, tapi terdengar berat, seperti sesuatu yang basah menyeret ujung kain di atas pasir. Mereka berdua menoleh, dan di depan mereka berdiri seorang perempuan. Gaunnya hijau panjang, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Rambutnya hitam panjang, basah, dan menempel di wajahnya. Matanya kosong, tidak menunjukkan emosi apapun. Tapi justru karena itulah mereka terasa mengerikan. Matanya seperti bisa menembus jiwa. Tubuhnya tidak bergerak, tapi angin di sekelilingnya berputar kencang. Wajahnya pucat, tidak seperti manusia. Kulitnya seperti mutiara yang terendam lama di dasar laut. Dia tidak bicara, tapi dari matanya seolah ada ribuan suara menjerit penuh dendam, penuh kemarahan, penuh rasa kehilangan. Rian hanya sempat berkata, "Itu siapa?" Tapi sebelum dia sempat berdiri, pandangannya menjadi gelap. Tubuhnya jatuh pingsan di atas pasir. Lala menjerit, tapi suaranya hilang, tertelan oleh suara ombak besar yang datang tiba-tiba. Dunia menjadi hitam. Tak ada yang tahu
Berapa lama waktu berlalu, tapi pagi harinya, Lala dan Rian ditemukan tergeletak di pasir oleh penduduk lokal yang sedang membersihkan pantai. Mereka berdua dalam keadaan basah kuyup, gemetar, dan tidak bisa langsung bicara. Teman-teman mereka hilang. Semua, tidak ada satupun jejak yang tertinggal, kecuali tenda-tenda kosong, barang-barang berserakan, dan pasir basah yang telah menyapu semua jejak malam itu. Petugas SAR, polisi, bahkan tim spiritual yang didatangkan dari kota mencoba mencari keberadaan 11 orang lainnya, tapi nihil. Laut seperti menelan mereka begitu saja. Lala dan Rian menjadi satu-satunya saksi yang selamat malam itu, tapi hingga sekarang, Lala tidak pernah mau menceritakan apa yang sebenarnya dia lihat. Dia hanya bilang satu kalimat yang membuat semua orang merinding. Dia datang karena kami mengundangnya. Dan yang paling menyeramkan adalah video TikTok yang sempat direkam malam itu, yang katanya terakhir menampilkan sosok wanita bergaun hijau di belakang mereka, sempat viral beberapa detik, lalu menghilang sendiri dari internet, seolah ditelan laut, seperti ke-11 teman mereka malam itu. Mentari pagi yang muncul dari ufuk timur seharusnya membawa hangat, tapi pagi itu justru terasa dingin, aneh, dan penuh rasa tidak nyaman. Angin laut masih bertiup pelan, membawa aroma asin yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti bau dupa yang terbakar semalam, bercampur dengan bau laut dalam yang tua, dan menyimpan banyak rahasia. Di bibir pantai Parangtritis, 2 orang ditemukan tergeletak dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka basah kuyup, penuh pasir, bibir membiru, dan mata terbuka tapi kosong, seolah mereka masih hidup. Tapi pikirannya tertinggal entah di mana. Penduduk setempat yang menemukannya langsung memanggil tim penjaga pantai. Dalam waktu singkat, polisi, tim SAR, hingga warga sekitar berkumpul. Kabar 2 orang anak muda ditemukan dalam kondisi seperti orang kesurupan menyebar cepat. Rian dan Lala, 2 dari 13 orang rombongan mahasiswa Jakarta yang datang untuk camping semalam, ternyata jadi satu Satania yang masih hidup. Waktu itu, petugas mencoba bertanya, tapi hanya tangis yang keluar dari mulut Lala. Dia memeluk dirinya sendiri, gemetar hebat, bibirnya terus menggumamkan kalimat yang sama berulang-ulang. Aku nggak tahu, mereka hilang. Sementara Ryan belum sadar sepenuhnya, nafasnya berat, bola matanya berputar-putar, seolah ada hal besar yang tersangkut di pikirannya, dan gak bisa keluar. Seorang ibu warga sekitar berusaha menyelimuti mereka, memberi air hangat, dan sesekali mengelus pundak Lala. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar membuat gadis itu tenang. Ketika polisi mulai memeriksa lokasi kejadian, hasilnya justru bikin semua orang tambah bingung. Tenda-tenda masih berdiri rapi, seolah tak terjadi apa-apa. Sisa makanan, minuman, bahkan kamera dan tripod milik mereka pun masih di tempatnya. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah tidak ditemukan satupun jejak kaki dari 11 orang lainnya. Tidak ada mayat, tidak ada baju basah, tidak ada HP atau tas berserakan, tidak ada tanda-tanda keributan, tidak ada bekas tarik monorik di pasir, hanya pasir basah dan sisa-sisa lilin yang sudah padam. Padahal, menurut Rian dan Lala, saat mereka mulai sadar dan bisa berbicara perlahan, semua temannya hilang begitu saja, ditelan oleh malam dan lautan dalam sunyi. Kabar ini membuat kehebohan. TV lokal datang, jurnalis berdatangan, tapi tidak ada informasi yang cukup bisa dijadikan berita lengkap. Lala tidak bisa memberikan keterangan yang masuk akal. Setiap kali ditanya tentang apa yang terjadi, dia hanya akan menunduk atau menatap jauh ke arah laut sambil berbisik, "Kami main-main di tempat yang salah." Rian lebih parah lagi. Dia butuh waktu 2 hari penuh untuk sadar dan bisa bicara. Itu pun hanya beberapa kalimat. Selebihnya, dia hanya diam dan menangis. Polisi sempat mencurigai kemungkinan kriminal
atau penculikan. Tapi teori itu segera runtuh ketika tidak ditemukan jejak atau bukti apapun di lokasi kejadian. Akhirnya, pihak berwajib menyerahkan sebagian penyelidikan kepada pihak spiritual, seorang paranormal tua dari desa sekitar yang katanya sudah sering diundang untuk menangani kasus-kasus aneh di sekitar pantai selatan, datang dan langsung diam sesaat begitu menjejakkan kaki di lokasi kejadian. Wajahnya langsung berubah muram. Ia hanya berkata lirih sambil menatap laut yang tenang tapi dalam. Sudah ada batas yang dilewati. Mereka tidak main-main dan mereka sudah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sore harinya, datang juga seorang kakek tua penjaga pantai yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar sana. Wajahnya keras, tubuhnya kurus tapi terlihat kuat. Ia datang sambil membawa dupa dan bunga melati, lalu meletakkannya di dekat bekas api unggun para mahasiswa itu. Di hadapan semua orang, ia berkata, mereka sudah masuk wilayah Nyi Roro Kidul. Gak semua bisa kembali. Lalu ia menabur bunga ke laut dan menunduk dalam diam, seperti sedang meminta ampun atau berbicara dalam hati kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Perkataan si kakek langsung mengundang pertanyaan dari banyak orang. Tapi warga lokal tahu tidak ada gunanya membantah. Mereka percaya bahwa pantai selatan bukan sekadar tempat wisata. Ada batas tak kasat mata yang tidak boleh dilewati. Dan siapapun yang melewatinya dengan niat bermain-main, biasanya tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kalaupun pulang, beberapa hari kemudian, salah satu kejadian aneh terjadi. Salah satu netizen yang awalnya melihat video TikTok Lala yang menantang Nyi Roro Kidul, memposting ulang potongan rekamannya. Dalam video itu, terlihat jelas Lala berdiri di dekat air sambil berkata, "Hai Ratu Laut, saya udah dateng nih. Jemput saya kalau berani." Tapi yang membuat video itu viral bukan ucapannya melainkan cuplikan di detik-detik terakhir, di mana di belakang Lala ada sosok perempuan berbaju hijau panjang, samar, tapi jelas tersenyum tipis ke arah kamera. Komentar netizen langsung ramai. Ada yang bilang itu editan, ada yang bilang itu pantulan cahaya. Tapi tidak lama kemudian, video itu hilang sendiri dari internet. Akun yang mempostingnya terhapus, dan semua backupnya tidak bisa dibuka. Seperti rusak total. Beberapa orang mengaku sempat menyimpan videonya, tapi saat diputar hanya muncul layar hitam dan suara gemuruh laut, diikuti tangisan pelan perempuan. Lala sendiri menolak diwawancarai. Ia pindah ke kota lain, menutup akun sosial medianya, dan tinggal bersama keluarganya di rumah. Menurut tetangga, sejak kejadian itu, ia sering duduk sendiri di kamar, menghadap jendela yang mengarah ke selatan, tanpa suara. Setiap kali ada orang menyebut pantai, dia langsung pucat dan menangis. Rian juga tidak kembali ke kampus. Ia dikabarkan dirawat secara intensif di rumah sakit jiwa karena sering berbicara sendiri, terutama di malam hari. Katanya, Rian sering bilang ia masih mendengar suara temannya memanggil dari laut. Ia juga kadang-kadang tersenyum sendiri, lalu berkata, mereka masih di sana, dan dia juga. Dia yang bawa mereka semua. Sampai hari ini, tidak ada satupun dari 11 orang yang hilang itu ditemukan. Tidak mayat, tidak barang pribadi, bahkan sinyal HP mereka pun lenyap, seolah tidak pernah eksis. Kasus itu perlahan tenggelam di media, digantikan oleh berita-berita baru. Tapi, di antara warga lokal, cerita itu masih hidup dan terus diceritakan sebagai peringatan. Karena di pantai selatan, kata mereka, laut bukan hanya lautan, ia punya penghuni. Dan ketika penghuni itu merasa diganggu, maka lautan bisa menelan siapapun tanpa sisa.